Menantu yang super gila. Bab 66. Riasan Song Wenwen sangat indah hari ini, dan dia terlihat sangat cantik. Awalnya, San Hao yang tidak mengenalinya, tetapi ketika dia melepas kacamata hitamnya, San Hao yang terkejut dan wajahnya pucat. Dewi yang bahkan hanya bisa mendapatkan WeChat tidak hanya seorang eksekutif senior di perusahaan investasi YI, tetapi juga mengendarai Porsche, dan dia hanya seorang penjaga keamanan di sini. San Hao yang hanya merasa tenggorokannya manis, dan seteguk darahnya seperti mudah ditelan. Ye Hao tidak merasakan apapun di samping, tetapi berjalan ke Song Wenwen dan berkata sambil tersenyum, "Tempat parkir yang tersisa agak sempit, mengapa Anda tidak memarkir di tempat parkir saya?" Song Wenwen sendiri terkejut, tetapi CEO Ye Hao benar-benar datang untuk berbicara dengan saya. Dia buru-buru mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan berkata, "Tidak perlu, di sini saja." Sambil berbicara, dia melirik masa lalu dan sedikit terdiam. CEO-nya sendiri benar-benar cukup rendah hati. Tanda petik. "Kalau begitu terserah kamu," kata Ye Hao. "Aku hanya akan meminta keamanan untuk memarkirkan kendaraanku." Song Wenwen buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, aku akan naik dulu." Ye Hao tidak repot-repot memperhatikan San Hao yang setelah berbicara, tetapi berbalik dan pergi. San Hao yang memiringkan kepalanya untuk mencegah Song Wenwen mengenalinya. Song Wenwen tidak terlalu memperhatikannya, tetapi memberinya kunci dan berkata, "Parkirkan mobil ini, tinggalkan kunci di meja depan." Dan sebelum selesai berbicara, Song Wenwen tiba-tiba tampak aneh dan ragu-ragu. "San, ketua kelas, mengapa kamu bekerja sebagai satpam di perusahaan kami?" San Hao yang menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis dan berkata, "Saya di sini untuk mengalami hidup." "Benarkah?" Song Wenwen tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun, dia tidak terlalu peduli tentang San Hao yang, tetapi demi masa lalu teman sekelasnya, dia masih tertawa. "Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu, Kapten Keamanan dipecat oleh CEO. Mungkin CEO akan memberimu promosi dan kenaikan gaji." "Saya..." San Hao yang terdiam dan meminta saya untuk bersorak, "Apakah Anda ingin saya menjadi penjaga keamanan seumur hidup?" Setelah memegangi wajahnya dan membantu Song Wenwen memarkir mobil, San Hao yang hanya ingin menyingkirkan keledai listrik kecil Ye Hao ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. "Tidak. Ini adalah tempat parkir eksklusif untuk CEO." Meskipun Ye Hao tidak tahu apa yang dia kerjakan di perusahaan investasi YI, jika CEO mengetahui bahwa tempat parkir eksklusifnya telah diparkir oleh menantu laki-laki itu, hukuman akan datang ke ruangannya. "Saya tidak tahu. Bisakah Ye Hao mempertahankan pekerjaannya?" Memikirkan hal ini, San Hao yang menjadi tenang. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Ye Hao bisa lebih buruk darinya. Di kantor CEO, Ye Hao sudah lama melupakan San Hao yang awalnya adalah orang kecil dan dia sama sekali tidak mengingatnya. Tetapi pada saat ini Song Wenwen masuk ke kantor dengan ekspresi ketakutan, dan berkata, "Tuan Yei, ada masalah yang harus Anda urus," kata Ye Hao. "Hari ini, orang-orang dari keluarga Zeng akan datang untuk membahas investasi lagi. Anda telah mengikuti proyek ini, tetapi Anda harus memahami detailnya dan membuat kontraknya sempurna. Kemudian saya berjanji bahwa jika keluarga Zeng untuk sementara mengubah orang yang bertanggung jawab kali ini, mereka harus melakukannya, bayar lahannya untuk kami."
Seng Wenwen terkejut dan berkata, "Tuan Yei, bukankah ini jebakan?" Ye Hao berkata dengan ringan, "Siapa bilang itu jebakan? Jika keluarga Zeng tahu bagaimana menghormati kami, maka itu tidak akan pernah mengubah penanggung jawabnya, itu akan baik-baik saja. Kami juga bersedia berinvestasi dalam proyek ini, bagaimanapun juga ini adalah aset berkualitas tinggi. Tahun pertama sekolah menengah pertama, kami dapat melakukannya untuk tahun ke-15. Perusahaan kami adalah bisnis besar, dan kami tidak dapat melakukannya hanya untuk demi itu. Uang kecil ini menghabiskan terlalu banyak energi, mengerti? Siapa orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zeng?" kata Song Wenwen lembut. "Zeng Manner, aku tidak mengenali siapapun kecuali dia." Ye Hao melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Song Wenwen untuk keluar. Song Wenwen memegang dokumen itu, tetapi wajahnya yang cantik penuh dengan rasa iri. Tentu saja dia tahu bahwa Zeng Manner adalah istri Hao. Tanpa diduga, CEO Yei yang misterius dan penyendiri ini sangat baik kepada istrinya. Aku benar-benar iri padanya. Jika saya rela melepaskan tubuh saya ketika saya di sekolah dulu. Begitu saya memikirkan hal ini, wajah Song Wenwen berubah merah dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, "Song Wenwen, Song Wenwen, mereka sudah menikah, dia pria terbaik di dunia. Anda tidak bisa hanya memikirkan yang ini." Titik. Di bawah perusahaan investasi Yei, Zeng Manner berdiri di gerbang perusahaan dengan ekspresi cemas dan kemudian muncul di depannya seorang gadis kecil di meja resepsionis. Segera setelah itu, dia dibawa ke kantor Song Wenwen. Song Wenwen melihat ke atas dan ke bawah pada keindahan yang menakjubkan di depannya, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Istri Tuan Yi Hao benar-benar cantik, tidak heran Tuan Yi Hao sangat mencintainya. Menghadapi istri CEO, Song Wenwen tidak berani melamun, tetapi berdiri dan tersenyum dan berkata, "Nona Zeng, saya di sini, saya tidak tahu apa yang terjadi." Zeng Manner berkata dengan malu, "Manajer Song, sebenarnya saya ingin berbicara dengan CEO Anda, atau apakah saya bisa berbicara dengan sekretaris Xia? Saya tidak tahu apakah CEO punya waktu." Bab 67. Song Wenwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "CEO berkata, saya tidak punya waktu untuk melihat tamu baru-baru ini, tetapi CEO keluarga Zeng telah sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada saya. Jika Anda memiliki permintaan, katakan saja saya secara langsung." Zeng Manner mengeluarkan setumpuk dokumen itu diserahkan kepada Song Wenwen, dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu saya akan mengatakan yang sebenarnya, Manajer Song. Pusat komersial keluarga Zeng kami memang aset yang bagus. Meskipun telah ditolak oleh CEO Anda 2 kali sebelumnya, saya masih ingin memperjuangkannya untuk berinvestasi." Song Wenwen membaca informasi itu dengan cermat sebelum tertawa, "Karena Nona Zeng ada di sini secara pribadi, maka saya akan memberi Anda wajah, dan Anda bisa berinvestasi di pusat bisnis keluarga Zeng Anda. Benarkah?" Zeng Manner tampak terkejut. Dia awalnya mengira dia akan membuat masalah, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu mudah. "Jangan khawatir, dengarkan saja aku," kata Song Wenwen, "tetapi karena rasa tidak hormatmu kepada perusahaan investasi Yei kami sebelumnya, kami hanya akan menginvestasikan 200 juta yuan kali ini, karena kami ingin mendapat untung. Saya punya syarat untuk menambahkan 10 poin untuk kejadian sebelumnya. Ini adalah kontrak baru saya. Anda dapat mengambilnya kembali dan melihatnya."
Jika tidak ada masalah, tanda tangani dan kirimkan kembali. Tentu saja, jika keluarga Zeng Anda menganggap kondisi ini terlalu keras. Jika Anda mau, Anda dapat memilih untuk tidak bekerja sama. Lagi pula perusahaan investasi YI kami tidak kekurangan proyek sekecil ini. Zeng Manner membaca kontrak dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa persyaratan kontrak kali ini jauh lebih ketat daripada itu dibawa kembali terakhir kali kontrak sebelumnya pada dasarnya membiarkan keluarga Zeng mengambil keuntungan, tetapi kali ini berbeda. Keluarga Zeng tidak dapat mengambil terlalu banyak keuntungan dalam hal ini, dan bahkan mungkin kehilangan sejumlah uang. Tapi Zeng Manner tidak berani mengatakan apa-apa lagi, itu adalah keberuntungan untuk mendapatkan kontrak kali ini. Seng Wenwen tidak terburu-buru dan berkata, "Nona Zeng, silahkan bawa kontraknya dan diskusikan dengan baik. Tetapi kesabaran keluarga YI kami tidak sebaik itu. Suasana di kantorku. Ye Hao masih menyukai t-shirt putih yang dibeli di jalan, sederhana, santai dan nyaman dipakai. Berdiri di lantai tertinggi distrik bisnis kota Nanhai yang menghadap ke seluruh kota Nanhai, Ye Hao tidak memiliki sedikit pun gejolak di hatinya. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata dengan ringan, "Bagi banyak orang, mampu berdiri di posisi ini sudah sangat cukup, bukan?" Xia Yun, yang tidak jauh di belakangnya tersenyum lembut dan berkata, "Tapi untuk Tuan Yei, tempat seperti itu terlalu pendek, bagaimana bisa menyelam untuk menjebak seekor naga?" "Naga?" Ye Hao tertawa, "Aku hanya pewaris yang ditinggalkan oleh keluarga Yei di Lingnan. Jika tidak, semua uang yang kumiliki, bagaimana menurutmu? Akankah keluarga Yei menerimaku lagi? Akankah adik laki-lakiku mengenaliku? Tidak. Mereka hanya menerima uangku dan mereka mengenali uangku. Tapi itu milikmu." Xia Yun berkata lembut, matanya menyala pada saat yang sama. Ada kekaguman di antara mereka. Tuan muda Ye Hao ini, bahkan setelah 3 tahun kesulitan, tidak pernah dekaden dan sekarang setelah dia bangkit, bahkan keberadaan seperti keluarga Yei harus ditakuti hari ini. Tidak ada seorang pun di keluarga Yei yang berani datang untuk mengendalikan urusan perusahaan investasi keluarga Yei. Buat pengaturan untuk mengkonsolidasikan aset atas nama perusahaan yang luar biasa dipertahankan dan yang merugikan uang dibuang, termasuk investasi yang dibuat karena hubungan antara keluarga Yei. Kata Ye Hao ringan. "Tuan Ye Hao, apakah ini akan terlalu menyinggung keluarga Yei?" Xia Yun mengingatkan. "Apakah kamu pikir bahkan jika aku tidak menyinggung mereka, mereka dapat memperlakukanku sebagai milik mereka? Sementara keluarga Yei masih kehabisan napas. Jika kita tidak melakukan beberapa hal, mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan." "Xia Yun, aku masih mempercayaimu, aku akan memberimu waktu sebulan, tapi aku berharap setelah sebulan, aku akan menjadi satu-satunya suara di perusahaan ini." Ye Hao berkata dengan ringan. Hati Xia Yun terkejut, dia tidak menyangka Ye Hao begitu tegas, tidak hanya untuk mengatur aset perusahaan, tetapi juga untuk merobohkan semua tenaga yang telah ditempatkan Yei di posisi kunci di masa lalu. "Sisi kamu, mereka tidak berani buang angin sekarang." Ye Hao tersenyum, tidak lagi terjerat dalam topik ini, tetapi menyipitkan mata ke arah pusat komersial yang digambarkan oleh keluarga Zeng. "Bagaimana keadaan di sana?" Seng Wenwen sudah memintanya untuk mengembalikan kontrak, tetapi kali ini kondisinya sangat keras, sehingga keluarga Zeng mungkin tidak setuju, kata Xia Yun. "Tidak, mereka akan setuju.
Meskipun 200 juta bukan apa-apa bagi kita, itu adalah sedotan penyelamat bagi keluarga Zeng saat ini, karena jika kita bahkan tidak berinvestasi, tidak akan ada bank komersial di kota Nanhai yang berani untuk meminjamkan mereka uang, kan? Ye Hao tersenyum dan berkata, biarkan Song Wenwen memegangnya sebagaimana mestinya, dan dia akhirnya setuju dengan enggan untuk membiarkan keluarga Zeng mengerti bahwa kali ini, jika bukan karena Zeng Manner diutus untuk mohon pada kita, mereka tidak akan mendapatkan investasi sama sekali. Bab 68. Ya, CEO Ye Hao. Xia Yun mengangguk, dan pada saat yang sama mengheningkan cipta untuk keluarga Zeng. Bahkan istri CEO berani menggertak mereka. Saya khawatir keluarga Zeng benar-benar tidak tahu caranya untuk melewati kematian. Dan juga, biarkan Wu Xiaohu datang menemuiku sore ini. Ye Hao tiba-tiba memikirkan orang lain. Xia Yun tertegun sejenak. Wu Xiaohu ini adalah sosok preman di jalan di kota Nanhai, dan dia sangat populer. Dia selalu tidak ada hubungannya dengan perusahaan investasi YI. Mengapa CEO suruh dia datang? Kata Ye Hao lagi. Xia Yun berpikir, tapi dia mengangguk dengan hormat dan pergi. Di perusahaan investasi YI ini, kata-kata Ye Hao adalah dekret kekaisaran dan itu sudah cukup untuk dieksekusi dan tidak perlu bertanya mengapa. Titik. Wu Xiaohu ada di sini dan bahkan Xia Yun tidak menyangka Wu Xiaohu, yang merupakan banteng menakutkan di kota Nanhai datang ke perusahaan investasi YI dengan hormat dalam waktu kurang dari setengah jam setelah menerima teleponnya, tidak berani pergi ke kantor Ye Hao sampai waktunya sangat penting. Pada pukul 3 sore, di bawah bimbingan Xia Yun, Wu Xiaohu berjalan ke kantor Ye Hao dengan ekspresi gelisah. Ketika dia melihat Ye Hao, dia meletakkan tangannya di samping dan tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Ye Hao melambaikan tangannya untuk membiarkan Xia Yun keluar, lalu menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Wu Xiaohu, dan berkata dengan ringan, duduklah saudaraku, sangat sopan dan saudaramu melihatnya. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Jadilah kakak laki-laki tertua ini. Tuan muda Ye Hao, bagaimana mungkin ada kakak laki-laki tertua di depanmu? Mereka semua adalah adik laki-laki, semuanya adalah adik laki-laki. Wu Xiaohu menyeka keringat dingin, memegang cangkir di kedua tangan, dan berkata, masalah keluarga Zeng terakhir kali, saya tidak bersungguh-sungguh. Jika saya tahu itu Anda berbicara tentang ini, Wu Xiaohu tidak sabar untuk mencekik Siang Dong Liu sampai mati. Tidak ada berita tentang Ye Hao selama beberapa hari terakhir. Dia sangat cemas sehingga di pagi harinya dia menghela nafas lega ketika dia memanggil Yun. Ye Hao duduk sendiri dan berkata dengan ringan, aku tidak peduli tentang itu, tetapi saudaramu telah banyak mengecewakanku. Setelah bekerja di kota Nanhai selama bertahun-tahun, kamu telah menjadi keluarga orang lain. Pejuang. Keringat dingin Wu Xiaohu menetes dengan suos, dan berkata, Tuan muda Ye Hao, sekali saja, benar-benar hanya kali ini, biasanya saya tidak melakukan pekerjaan ini, itu semua dilakukan oleh orang-orang di bawah. Ye Hao berkata ringan, saya tidak peduli bagaimana Anda mendisiplinkan bawahan Anda pada hari kerja, tetapi era ini adalah era mengandalkan otak Anda. Anda hanya tahu bagaimana mengandalkan kepalan tangan Anda, cepat atau lambat sesuatu terjadi. Apakah Anda mengerti maksud saya? Wu Xiaohu mengangguk cepat dan berkata, Tuan muda Ye Hao, saya telah belajar. Ya, saya ingat itu. Ya, Tuan muda Ye Hao, lakukan apapun yang Anda inginkan,
kata Wu Xiaohu dengan wajah hormat. Tuan muda Yi Hao membiarkan dirinya bekerja, artinya dia tidak lagi marah. Dalam beberapa hari terakhir, perusahaan investasi YI kami akan menghapus beberapa aset bermasalah. Sejauh yang saya tahu, beberapa orang yang memegang aset ini adalah orang yang jujur. Saya tidak ingin ada yang menentang saya dalam proses ini. Lebih baik semuanya berjalan lancar, maka semua orang akan senang, kata Yi Hao ringan. Dimengerti, aku berjanji bahwa tidak ada yang akan membuat masalah saat ini. Wu Xiaohu mengangguk seperti bawang putih. Jika dia tidak bisa menangani masalah sepele ini, dia tidak perlu dipusingkan di jalan. Ada masalah kecil lainnya. Saya mendengar bahwa seseorang ingin membuat masalah di pusat komersial keluarga Zeng baru-baru ini. Ye Hao melanjutkan. Wu Xiaohu mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa itu adalah sepotong lemak, dan orang lain di jalan sangat tertarik dengan tempat itu dan mereka semua ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Terutama ketika saya mendengar bahwa keluarga Zeng menerima suntikan modal 300 juta. Semua orang bersiap-siap. Ye Hao memikirkannya dan berkata, bantu aku mengawasinya, dan jika ada yang ingin melakukan sesuatu, beritahu aku sebelumnya. Wu Xiaohu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda Ye Hao, jangan khawatirkan masalah ini. Ini hanya sesuatu hal kecil. Tidak lama setelah Wu Xiaohu pergi, telepon Ye Hao tiba-tiba berdering. Ye Hao, di mana kamu? Suara Zeng Manner terdengar di telepon. Ye Hao melihat informasi di tangannya dan berkata, aku baru saja akan pulang kerja. Kamu bisa pergi berbelanja denganku. Zeng Manner tampak ragu sejenak sebelum dia berkata. Dokumen di tangan Ye Hao jatuh di atas meja dengan klik. Agak sulit dipercaya. Setelah 3 tahun menikah, ini adalah pertama kalinya Zeng Manner meminta dirinya untuk berbelanja. Jangan bicara tentang belanja di masa lalu, dia akan merasa malu untuk membawanya, bukan? Oke. Ye Hao tidak menolak. Bagaimanapun semua yang harus dijelaskan telah dijelaskan, dan tidak ada masalah besar di perusahaan. 10 menit kemudian, Ye Hao mengendarai keledai listrik kecil ke jalan pejalan kaki. Tidak mungkin waktunya terlalu sempit, dan dia benar-benar tidak punya waktu untuk kembali dan berganti ke Porsche. Jalan ini adalah daerah paling makmur di kota Nanhai. Dikelilingi oleh pusat perbelanjaan besar, orang-orang datang dan pergi di jalan. Ye Hao memarkir mobil listrik, tetapi segera melihat Zeng Manner di tengah kerumunan orang. Dia sangat menarik perhatian, pandangan yang bisa dikenali secara sekilas. Zeng Manner juga melihat mobil listrik Ye Hao, dia hanya melambai ke arah Ye Hao. T-shirt putih sederhana, rok lipit, dan sepatu hak tinggi kasual langsung mengungkapkan sosok sempurna Zeng Manner, yang membuat banyak pria di sekitarnya tidak bisa tidak menoleh ke belakang. Jika ada istri seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak pria yang akan bangun tertawa dari mimpi mereka. Bab 69. Selain Zeng Manner, ada wanita cantik lain di sebelahnya, yaitu Zhao Si. Tubuh wanita ini sangat panas dan dia mengenakan rok mini saat ini yang membuat orang ngiler. Pada saat ini, kedua wanita cantik itu berdiri bersama, masing-masing dengan kekuatannya sendiri dan mereka benar-benar menoleh. Melihat Ye Hao datang, Zhao Si sedikit mengernyit dan sedikit malu. Setelah 5 juta insiden terakhir, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ye Hao. Memikirkan taruhan yang mereka buat sebelumnya, wajahnya memerah. Ye Hao sepertinya tidak melihatnya, tetapi berjalan ke Zeng Manner dengan ceroboh dan berkata sambil tersenyum, istriku, aku di sini.
Ini membuat Zhao Xi sangat tidak senang. Wanita tua itu juga monster dari generasi, kan? Siapa yang tidak ngiler melihat sosok dan penampilannya ini? Sejauh kemampuanmu Yi Hao, kamu bahkan tidak melihat wanita tua itu? Percaya atau tidak, wanita tua itu ingin menamparmu sampai mati. Zheng Man'er tampaknya dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia tidak menyangkal ketika Yi Hao memanggil istrinya, tetapi menyerahkan tas di tangannya dan berkata, "Kamu bertanggung jawab untuk membawa tas untuk kami hari ini. Aku tidak bisa menolaknya." Yi Hao tersenyum. Saat ini hanya melirik Zhao Xi dan berkata, "Gadis yang baik, apakah kamu membutuhkanku ayahmu ini untuk membantumu membawa tasmu?" "Kamu..." Zhao Xi hampir mati karena marah. Dia memelototi Yi Hao dengan sengit. "Yi Hao, jangan berpikir itu bagus untuk bisa meminjam 5 juta. Ketika kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang, belum terlambat untuk berpura-pura padaku." Yi Hao tersenyum, "Sepertinya kamu tidak bisa bersenang-senang." "Kamu..." Kemarahan Zhao Xi kembali, tetapi dia masih melemparkan tas itu ke Yi Hao. Yi Hao juga tidak keberatan, kuncinya adalah Zheng Man'er bahagia, kucing dan anjing lainnya tidak peduli. Yi Hao membawa tas di belakang, Zheng Man'er dan Zhao Xi di depan mengobrol satu sama lain. Yi Hao hanya mendengarkannya dan mengerti. Persyaratan yang diberikan oleh perusahaan investasi YI terlalu keras. Zheng Man'er memperkirakan bahwa keluarga Zheng tidak akan menyetujui persyaratan ini. "Sekarang agak pusing, saya ingin kembali besok dan lihat apakah saya bisa bertemu CEO secara pribadi." Ketika datang ke masalah bisnis, Zhao Xi tidak memiliki banyak minat, tetapi ketika membicarakan untuk bertemu ke CEO baru perusahaan investasi YI, Zhao Xi bersemangat. "Man'er, apakah Anda melihat CEO baru perusahaan investasi YI?" "Tidak." Zheng Man'er menggelengkan kepalanya. "Hei, itu terlalu disayangkan. Saya mendengar bahwa CEO baru tidak hanya muda dan kaya, tetapi juga memiliki perut 8 pak. Dia sangat tampan sehingga dia populer. Bagaimana kalau saya pergi dengan Anda besok? Jika saya bisa mendapatkan WeChat-nya." "Nah, kamu bilang aku punya kesempatan untuk menjadi istri CEO." Wajah Zhao Xi seperti saudara babi, dan mulutnya hampir ngiler. Yi Hao sangat terdiam di belakang. Dia biasanya berpikir Zhao Xi sangat dingin karena memandang yang ini tidak memandang rendah yang itu. Tapi sekarang sepertinya tidak jauh berbeda dari gadis biasa, selera dia sangat tinggi, kaya dan tampan. Bab 70. Tetapi jika dia tahu bahwa CEO baru yang muda dan tampan itu membantunya membawa tasnya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Zheng Man'er memandang Zhao Xi dengan serius untuk sementara waktu, lalu mengangguk dan berkata, "Ada peluang besar, tetapi ada masalah, Anda terlalu kompetitif." "Hah? Meskipun saya belum melihat itu." "Pergi ke CEO, tetapi sekretarisnya dan manajernya, termasuk gadis kecil di meja resepsionis sangat seksi dan cantik, dan mereka dekat dengan CEO." "Tidak mungkin," kata Zheng Man'er. "Ide bagus, pasti kamu mengenalku saudara perempuanku, dan aku akan melamar pekerjaan besok." Kedua wanita itu tertawa dan tertawa, menjadi pemandangan yang tak tertandingi di jalan, dan bahkan Yi Hao di belakang tertegun. Mereka mengabaikannya. Setelah berjalan-jalan, mereka bertiga sampai di pusat komersial yang mengkhususkan diri pada barang-barang mewah. Sepasang sepatu yang sangat indah dipajang di jendela toko khusus di depan, dan banyak gadis menonton, bahkan Zhao Xi dan Zheng Man'er menatap mereka dengan kemegahan. Karena sepasang sepatu ini terlalu halus,
Dikatakan bahwa ini adalah edisi terbatas bersama dengan merek lain, dan hanya ada satu pasang di kota Kuananhai. YHO melirik harga di luar, $108.000. Cobalah jika kamu menyukainya. Melihat Zheng Manner dengan tatapan tertarik, YHO meraih tangannya dan berjalan ke toko. Zheng Manner tidak menolak, tetapi tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat berapa banyak uang yang saya miliki? Saya tidak mampu membelinya karena gaji saya yang rendah. Mungkinkah Anda ingin memberikannya kepada saya?" Sekarang Zheng Manner percaya bahwa Ye Hao membantu teman-teman sekelasnya bekerja. Zhao Si di belakang juga menantikannya dan berkata, "Saya tidak tahu apakah CEO akan membelinya untuk saya di masa depan. Kalau saja saya bisa menjadi istri kecil CEO." Ye Hao memutar matanya, tidak repot-repot memperhatikan wanita ini, tetapi tersenyum pada Zheng Manner, lalu menoleh ke petugas di sebelahnya dan berkata, "Nona cantik, bisakah kamu melepas sepatu ini dan mari kita coba-coba?" Petugas itu adalah seorang wanita berusia 20-an dengan mata panjang dan sipit. Dia melihat Ye Hao dari atas dan ke bawah sejenak, dan ketika dia melihat mesin telepon tua di tangannya, dia hampir tanpa sadar mengerutkan kening. Dan kemudian dia tampak tidak senang berkata, "Maaf, itu ditetapkan di toko kami bahwa Anda tidak dapat mencobanya jika Anda tidak membelinya. Jika Anda ingin mencobanya, Anda dapat pergi keluar mal dan melihat-lihat. Ada warung pinggir jalan di sana, sepasang sepatu harganya puluhan dolar, kamu bisa mencobanya di sana." Sambil berbicara, petugas itu melirik Zheng Manner dan segera mengerti. Bocah malang ini ingin berpura-pura berada di depan Dewi. Saya tidak memikirkannya. Dia adalah pria yang menggunakan mesin telepon kuno. Dia tidak mampu membeli sepatu ini tanpa makan atau minum selama setahun, bukan? Bersambung.